Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Yang akan kita bahas nanti yaitu tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan serta struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian semua mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat menganalisis struktur dan fungsi organ akar, batang, dan daun. Bisa menganalisis struktur dan fungsi organ bunga, buah, dan biji, serta bisa menganalisis struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, yaitu jaringan pada akar, jaringan pada batang, dan juga jaringan pada daun. Struktur dan fungsi organ tumbuhan yang merupakan organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, yang mana nanti masing-masing akan kita bahas fungsi dan struktur luarnya dulu. Organ akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air dan bentuknya meruncing. Jenis akar ada dua, yaitu akar serabut. Contohnya biasanya pada tumbuhan monokotil, contohnya pisang, jagung. Bisa kalian amati bagaimana bentuk dari akar serabut pada gambar. Akar tunggang, misalnya pada tumbuhan dikotil yaitu mangga, kacang. Untuk gambar akar tunggang bisa kalian lihat pada gambar ya. Nah, kemudian fungsi akar menancapkan tubuh tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, menegakkan batang. Beberapa jenis tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan seperti contohnya ketela, dan juga untuk bernafas, contohnya pada tumbuhan bakau. Organ batang. Batang mempunyai fungsi yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan juga jalan pengangkutan makanan dari daun sebagai hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan juga kunyit. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa jenis batang ya. Ada batang berkayu yang biasa dimiliki oleh tumbuhan dikotil, dan juga batang basah atau batang herbaceous. Ini juga kita jumpai pada tumbuhan dikotil, dan batang yang berruas-ruas itu yang biasanya terdapat pada tanaman monokotil. Organ daun. Fungsi daun mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi sebagai alat pernafasan atau respirasi pada tumbuhan, mengeluarkan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun yang dinamakan gutasi, dan sebagai organ reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Bisa kalian amati pada gambar itu ada beberapa tipe pertulangan daun. Ada tipe pertulangan daun yang melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Untuk tipe melengkung dan sejajar itu biasanya kita jumpai pada tanaman monokotil, sedangkan tipe yang menjari dan menyirip biasanya bisa kita jumpai pada tanaman dikotil. Organ bunga, buah, dan biji. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan ya. Bagian-bagian dari bunga tentunya kalian sudah
mengenalnya ya. Ada mahkota, ada benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kemudian ada putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah dan juga bakal biji. Kemudian ada kelopak, dasar bunga dan juga tangkai bunga. Macam-macam bunga, yaitu ada yang namanya bunga lengkap, berarti bunga yang mempunyai semua bagian-bagian bunga, baik yang steril atau sering disebut perhiasan bunga ya, dan yang fertil atau alat berkembang biakan putik dan benang sari. Sedangkan bunga tidak lengkap, bunga yang kehilangan salah satu bagian bunga atau lebih, itu disebut bunga tidak lengkap. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Biji merupakan perkembangan lanjutan dari bakal biji atau ovulum. Ini gambar dari macam-macam buah dan biji ya. Ada buah sejati. Buah sejati itu merupakan buah yang berasal dari perkembangan bakal buah. Sedangkan buah semu, buah yang berasal dari perkembangannya bukan dari bakal buah, bisa dari dasar bunga, mungkin dari kelopaknya atau yang lain. Contohnya pada stroberi, kemudian kacang mete ya. Perbedaan struktur luar tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Akar, kalau dikotil tunggang, sedangkan monokotil serabut. Batang dikotil bercabang, monokotil tidak bercabang. Daun, tulang daunnya menjari, menyirip, sedangkan monokotil tulang daunnya sejajar dan melengkung. Bunga, jumlah mahkotanya kelipatan 2, 4, 5. Sedangkan monokotil kelipatan 1, 3. Untuk biji dikotil berkeping 2, sedangkan monokotil berkeping 1. Jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan secara umum dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang terkumpul dari sel-sel yang selalu aktif membelah. Jaringan ini disebut juga jaringan embrional. Jaringan meristem dibedakan 2, yaitu ada meristem primer yang merupakan jaringan yang menyebabkan pertumbuhan memanjang. Jaringan ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Jaringan meristem sekunder, jaringan yang tersusun dari sel-sel dewasa yang berubah sifat menjadi meristematik. Contohnya adalah kambium. Ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Jaringan dewasa, jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah sehingga disebut jaringan permanen. Jaringan ini terdiri dari jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat pada seluruh permukaan luar tumbuhan, contohnya jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini pada tempat-tempat tertentu dia akan bisa mengalami modifikasi membentuk stomata, membentuk trikoma atau rambut, dan juga bisa membentuk duri. Jaringan dasar, jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan seperti parenkim, palisade, dan bunga karang. Kemudian jaringan penyokong atau jaringan penguat berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan, misalnya jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler ini yang terdiri atas 2 jenis jaringan, yaitu silim dan floem. Yang mana silim itu berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalam air tersebut dari akar menuju ke daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini gambar anatomi atau struktur dalam akar. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Di sini ada anatomi akar dikotil dan akar monokotil ya. Menunjukkan di mana letak masing-masing jaringan pada akar.
Mulai dari luar itu bisa kalian lihat ada rambut akar, kemudian epidermis, korteks, endodermis yang merupakan satu lapis sel. Di bawah endodermis ada perisikkel, ini nanti yang akan membentuk cabang akar ya. Kemudian ada floem, ada xilem. Ini yang terdapat pada akar, bisa kalian amati bagaimana kedudukan dan atau letak serta bentuknya pada akar dikotil dan monokotil. Ini fungsi dan keterangan dari jaringan-jaringan yang menyusun akar tadi ya. Ada rambut akar, epidermis, korteks, endodermis, stele atau silinder pusat. Ini yang terdiri dari perisikkel, xilem dan floem. Yang mana keterangannya sudah jelas di situ, bisa kamu baca sendiri. Anatomi atau struktur dalam batang. Di situ ada gambar struktur batang dikotil dan juga batang monokotil ya. Jadi yang gambar A itu adalah batang dikotil, sedangkan yang B batang monokotil. Bisa kalian lihat di sini urutannya ya, ada epidermis, kemudian korteks pada batang tidak tampak jelas, kemudian ada xilem dan floem, serta antara xilem dan floem kalau pada tumbuhan dikotil itu pada tengah-tengahnya ada kambium ya. Bisa kamu amati bagaimana pada dikotil dan bagaimana pada monokotil. Ini keterangan dari jaringan-jaringan yang menyusun batang tadi ya. Bagaimana epidermis, parenkim, korteks, kemudian kambium, berkas pengangkut, yang mana beberapa jaringan ini fungsinya sama baik pada batang maupun pada akar. Ini struktur atau anatomi dari daun ya. Pada lapisan paling luar, di luar epidermis ada lapisan kutikula atau dikenal dengan lapisan lilin. Kemudian di bawahnya ada epidermis atas. Kemudian mesofil palisade atau jaringan palisade, dikenal juga dengan jaringan pagar. Kemudian di bawahnya ada jaringan bunga karang atau jaringan spons. Kemudian ada berkas pengangkut yang mana di dalamnya terdapat xilem dan floem. Kemudian epidermis bawah, pada epidermis bawah ada stomata atau dikenal dengan mulut daun. Keterangan dan fungsi dari jaringan-jaringan penyusun daun ya. Kutikula, ini lapisan lilin yang merupakan dinding sel luar epidermis bagian atas, berfungsi untuk mencegah proses penguapan. Kemudian ada epidermis atas, sama dengan fungsinya dengan epidermis pada akar batang, yaitu sebagai jaringan pelindung. Kemudian palisade atau jaringan tiang atau jaringan pagar, ini banyak mengandung kloroplas dan tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian bunga karang, itu juga tempat terjadinya fotosintesis, tapi yang paling banyak adalah pada jaringan palisade. Kemudian bunga karang ini juga untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian berkas pengangkut sama dengan akar dan batang ada xilem dan floem, yang mana fungsinya sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian epidermis bawah ini juga pelindung, dan pada epidermis bawah ini beberapa tempat epidermis mengalami modifikasi membentuk stomata atau mulut daun sebagai tempat pertukaran gas dan untuk penguapan. Demikian anak-anak materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Lulu bisa kalian pahami dan bisa dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.